sosial Palestinanya di Adara Relief, dan banyak kok jual kayak pernak-pernik tentang Palestina guys, dan ini sebelahnya kayak ada Indonesia. Dan ini juga lucu banget kan, bagus kan? Bagus banget Alifah. Bentar, saya juga punya Pak. Oke. Assalamualaikum Ibu. Halo, waalaikumsalam. Halo Alifah. Halo Ibu. Nah, alhamdulillah nih ada Bu Sri Vira Chandra, beliau ketua Adara. Apa kabar Mas Umang? Alifah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, oke, alhamdulillah teman-teman udah rasanya kita seruan langsung langsung bicara soal sebenarnya kabar Palestina sekarang tuh seperti apa sih? Kita kita sapa dulu nih, ini sapa resmi, yang tadi itu sapa-sapaan ya Pak ya. Yang tadi kita baru loading, lama ketemu Alifah kan, sibuk banget syuting dulu gitu ya. Ya, Pak, sekarang lagi sibuk apa Alifah? kalau Alifah sekarang ini adalah bentar ya, Alifah kan mau ngeluarin lagu tuh. Wow. Lagunya itu dengan Alifah, untuk lirik musiknya itu bakal tayang tanggal 27. Kalau musik videonya bakal tayang tanggal 4 nanti. Oh gitu, baru official musik lirik atau udah video klip Pak? Kalau official musik lirik itu tanggal 27 ini. Kalau musik video itu tanggal 4. Oh oke. Oh memang tungguin ya. Ya alhamdulillah, makasih Alifah. Bu, Ibu apa kabar? Luar biasa nih Bu, kesibukannya Bu. Mohon bisa diceritain Bu kesibukan terakhir. Iya, halo Alifah. Halo, moga-moga kamu tetap terus berkreasi ya. Iya, sama kayak Alifah, Adara kian sibuk ya. Kita juga semakin meningkatkan pekerjaan-pekerjaan kita, mengawal donasi nih Mas Umang. Mengawal donasi buat saudara-saudara kita, nggak cuma di Gaza tapi juga di Al-Quds juga masih ya. Karena memang kalau kita bicara soal Palestina kan kita nggak bicara soal Al-Quds atau Gaza saja, tapi kita bicara tentang Al-Quds, Gaza, tepi barat, dan juga saudara-saudara kita di pengungsian. Nah, terkait sama kejadian terakhir-terakhir ini yang bahkan anak-anak remaja kece-kece kayak Alifah juga jadi kepengen tahu banget ya soal Palestina ya. Jadi jadi nge-share tentang Palestina. Dan Alifah karena dia bekerja sama-sama Adara tentunya lebih concern dong dibanding yang lainnya, nggak Pak ya? Iya dong, harus menyebar info-info tentang Palestina. Ya itu bikin kamu jadi tambah keren tahu. Oh, Pak. Iya dong, bikin kamu. Kayaknya sekarang Pak kalau orang nggak bicara soal Palestina nggak keren, nggak gaul ya kan? Iya. Nah, betul Bu, luar biasa. Bukan untuk gaul, kan emang untuk membela anak-anak yang ada juga. Iya, betul. Ya luar biasa ya Bu ya, tentang pemberitaan soal Palestina di sana gitu ya, di semua sosial media, bahkan banyak sampai yang turun ke jalan dan sebagainya. Dan kalaupun akhirnya kita diam, ada apa dengan kita gitu ya? Kenapa kita sampai tidak mau mencari informasi? Karena wilayah. Nah, ini untuk tahu sebenarnya apa yang terjadi sama Palestina dan bagaimana harus kita bersikap gitu ya. Artinya sebagai pelaku atau pemegang sosmed gitu ya, yang punya akun sosmed yang sering silaturahim ke akun mana-mana gitu ya, minimal kita tahu apa sih yang harus kita perbuat. Jangan-jangan saudara kita di sana yang terus menjerit dari dulu ya sampai sekarang, kita nggak pernah tahu gitu ya. Ya kira-kira gitu. Nah, saya mau tanya nih, Bu, sebenarnya boleh diceritain sedikit nggak Bu soal sejarah Palestina sampai ini gitu ya Bu ya, sesingkat gitu Bu, kira-kira biar kita semua yang remaja semua ya, anak muda yang di sini bisa ikutan, kira-kira seperti apa? Ini seru banget nih Bang Umang, sejarah modern sejak tahun 1897 disingkat hanya dalam waktu 40 menit ya. Percobaan saya coba ya. Coba ya. Kita menikmati, kita dengerin. Alifah, oke. Silakan.
Jadi memang kita lihat bahwa tahun 1897 itu tahun 1895 itu sebenarnya konsep Zionis itu baru ada di dunia ini gitu. Konsep Zionisme itu ada konsep nasionalisme, tetapi dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang mereka kepengen punya rumah, punya tanah sendiri, punya negara sendiri. Karena mereka kan belum tersebar. Jadi Zionisme itu adalah sebuah gerakan yang menginginkan bangsa Zionis itu orang-orang Yahudi memiliki tanah air sendiri yang khusus buat mereka begitu. Nah ini konsep Zionis ini baru ada tahun 1895. 1896 salah satu tokohnya namanya Theodor Herzl yang orang yang berewokan, nggak kayak Mas Umar kan nggak ada berewoknya ya. Dia berewokan, itu dia membuat sebuah buku judulnya Der Staat. Der Staat itu bahasa Jerman, artinya negara. Nah itu konsepnya untuk negaranya khusus orang Yahudi itu ada tuh tahun 1896 oleh Theodor Herzl. Lalu 1897 cuma jarak 1 tahun aja mereka bisa bikin konferensi Zionisme pertama internasional di Basel. Nah waktu itulah kemudian dibuat bendera. Nah dengan adanya bendera Daud itulah ini kemudian menjadi lebih memperkuat gerakan Zionis, ya. Jadi gerakan Zionis sudah berdiri, lalu mereka berusaha untuk mencari negara yang pas buat mereka. Lalu mereka mendekati waktu itu Khalifah Sultan Abdul Khalifah yang waktu itu masih di Khilafah Utsmani. Pas tahun 1914 yang kita tahu berakhir Perang Dunia Pertama, ini kekhalifahan Utsmani kalah. Yang menang waktu itu sekutu, antara lain adalah Inggris dan Perancis, ya, Inggris dan Perancis. Nah, 1917 itu setelah mereka menang, Palestina berada di bawah kekuasaan Inggris memberikan tanah Palestina kepada komunitas Zionis yang selama-lama ini mencari tempat yang ideal buat mereka mendirikan negara. Jadi ketemu nih, klop. Ada orang Zionis mencari negara, Inggris dapat negara karena menang Perang Dunia Pertama. Nah, 1917 inilah yang disebut dengan Deklarasi Balfour, yaitu deklarasi yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Inggris memberikan tanah Palestina kepada komunitas Zionis. Yang waktu itu memang masih beragama Yahudi semua begitu. Kalau sekarang udah macam-macam agamanya Zionis, ya. 1917, lalu tahun 1920, komunitas Zionis sudah berani membuat sebuah tentara militer yang namanya Haganah. Haganah ini tugasnya adalah memerangi orang-orang Palestina yang tidak suka dengan kehadiran orang-orang Yahudi ke negeri Palestina. Kenapa? Karena sejak 1917 udah banyak orang-orang Palestina, orang-orang Yahudi yang masuk dari negara Eropa, masuk ke negara Palestina. Itu 1920, 3 tahun. Lalu yang sedih lagi, tahun 1947 PBB mengeluarkan resolusi membagi Palestina menjadi 2 negara. Kira-kira Arifah, kalau PBB membagi Palestina menjadi 2 negara, harusnya yang paling banyak dapat bagian siapa, Pak? Ya, Palestina. Mestinya, tapi itu nggak terjadi. Yang dapat malah orang-orang Zionis. Walaupun negara dapat 54%. Sementara 55%, sementara orang Palestina sendiri mendapat hanya 55 hanya 44%. Adil nggak, Fah? Nggak adil dong. Nggak adil. Nah, 1%-nya di bawah internasional. Itu tahun 47. Tahun 48 berdirilah negara Israel. Ya, tanggal 14 Mei negara Israel berdiri. Dan kita udah lihat tadi ada perjanjian-perjanjian yang tidak adil buat saudara-saudara kita di Palestina. Tujuannya apa? Mereka ingin mendirikan negara Israel. Makanya Zionisme itu sebetulnya adalah sebuah paham yang tadinya paham agama, tapi kemudian berkembang menjadi paham nasionalisme. Ya, karena mereka menginginkan berdirinya negara Israel tersebut. Itu tahun 48, tanggal 14 Mei, tanggal 15 Mei ada peristiwa yang lebih yang lebih mengerikan lagi. Yang lebih membuat sesak dada kita. Apa itu? Tentara Israel menyerbu kota Yerusalem atau kota Al-Quds. Ada 15.000 warga Palestina yang mati syahid. Ada lebih dari 700 desa yang mereka kuasai. Ada lebih dari 300 desa yang dibakar. Ada lebih dari 800.000 warga Palestina yang mengungsi keluar Palestina. Itu tahun 48. Jadi kalau kita hitung nih, penjajahan Palestina secara resmi itu mulainya tahun 48. Tapi tahun 48
mereka belum berhasil menguasai Masjid Al-Aqsa. Mereka cuma menguasai Al-Quds bagian barat. Nah, tahun 67 baru mereka menyerang lagi, mereka berhasil menguasai Masjid Al-Aqsa karena mereka menguasai Al-Quds bagian timur. Nah, pada tahun 67 inilah mulai terjadi Yahudisasi besar-besaran, ya, penghancuran rumah besar-besaran. Karena apa? Karena mereka ingin supaya Al-Quds itu kosong, Masjid Al-Aqsa kosong dari umat Islam, dan kemudian digantikan oleh pemukim-pemukim ilegal. Dan ini terus terjadi, Mas Umang. Jadi kemarin yang terjadi perampasan rumah di Syekh Jarrah itu kita tahu karena viral. Padahal dari tahun 67 itu sudah ribuan rumah yang mereka hancurkan, begitu. Inilah yang terjadi, yang menjadi pemantik. Tapi sekarang warga saudara-saudara Palestina sudah bangkit. Mereka nggak mau lagi mengulang seperti tahun 48. Diserang, mereka pergi. Sekarang diserang, mereka melawan. Bahkan ada saudara mereka yang rumahnya mau direbut oleh pemukim ilegal Israel, mereka melakukan demo. Inilah yang terjadi. Banyak orang-orang datang dari tepi barat, ramai-ramai ke Syekh Jarrah yang dekat dengan Al-Quds, dekat dengan Masjid Al-Aqsa. Akhirnya terjadilah yang namanya penembakan-penembakan dari militer Israel. Nah, inilah yang menjadi pemantik atau penyebab dari kejadian yang sempat membuat heboh kita pada tanggal 28 Ramadan kemarin, ya. Nah, ini di Al-Quds. Mau lanjut lagi nggak, Mas? Sebentar aja. Luar biasa. Saya lanjut boleh dikit lagi, nanti bisa saya mau ke Alifah. Nah, dikit lagi. Iya. Terus Gaza diserang. Apa hubungannya sih Al-Quds sama Gaza? Iya. Ya, apa hubungannya Al-Quds sama Gaza? Dan Israel melihat begitu Al-Quds diserang, itu umat Islam matanya menuju ke situ. Perlawanan sangat luar biasa, ya. Sehingga mereka mengatakan, wah, kita nggak bisa nih menguasai Al-Quds. Karena tujuan mereka sebenarnya mengulang kembali hari kemenangan mereka. Karena tanggal 7 Juni tahun 1967, itu mereka berhasil menguasai Al-Aqsa sebagian. Maka mereka ingin mengulang kembali ini, dimulai dari tanggal 28 Ramadan. Tapi karena mereka melihat umat Islam kok kayaknya, bukan cuma umat Islam ya, umat-umat di dunia, bangsa-bangsa di dunia ini mengecam Israel, akhirnya ya udah kalau gitu kita tinggalin dulu deh Al-Quds, kita ganyang aja Gaza. Akhirnya Gaza diserang, ya, selama lebih kurang 11 hari, dan sudah ada gencatan senjata. Tapi jangan salah, Palestina belum merdeka, Palestina masih dijajah oleh Israel. Begitu. Luar biasa. Ya, buat teman-teman nih ya, yang teman-teman terima kasih buat animonya, terus buat yang mau nanya-nanya silakan. Di sini ada Bu Fira, di sini juga ada Alifah. Yang mau nanya-nanya silakan di chat aja, nanti coba kita baca. Ya. Saya sama Alifah tuh sama-sama cakep, cuman beda generasi ya, Pak. Iya. Saya juga cakep nggak, Bu? Iya. Cantik itu nggak dipandang dengan fisik, cantik itu punya rasa kemanusiaan dan ilmu banyak, itu cantik. Wih, keren. Keren, Alifah. Keren, Pak, keren. Luar biasa. Jadi gini, tadi dijelasin sama Alifah gimana. Alifah kan sejauh ini kamu udah berseliweran nih kemarin-kemarin nih ya, ngelihat kejadian yang lagi viral di tentang Palestina, terus kamu juga coba searching beberapa sosial media, apalagi ditambah dengan penjelasannya Bu Fira barusan. Kira-kira nih Pak, apa sebenarnya yang kamu saksikan, yang kamu rasakan gitu ketika melihat tayangan-tayangan kayak gitu, Pak? Om pengen tahu, dan mungkin teman-teman juga pada pengen tahu. Miris banget sih, Om. Yang pasti miris banget. Apalagi melihat anak-anak di Palestina sana yang kayaknya nggak bebas kayak kita semua yang bebas main. Apalagi paling miris pada saat dimana kita takbiran di malam lebaran, nggak kebayang di sana lagi aja, lagi ya pokoknya, dan juga nggak kebayang orang gimana sih rasa kemanusiaan mereka, kenapa mereka nggak mau bela Palestina, kan juga udah tahu ya. Iya, gini, ya terima kasih Alifah. Dan memang ternyata gini Bu, kadang-kadang bukan kita ya, anak muda seperti aja Alifah. Ya, jadi ini sambil, halo, kedengaran suara saya jelas? Halo, kedengeran. Jelas. Iya, jadi nanti ini ternyata saya jadi menggebu-gebu banget nih dengar semangatnya Alifah, Bu Fira juga gitu ya. Nah, ini terkait masalah
kali lagi dikit dulu ya. Pak, kamu kan tahu informasi Palestina tuh, bener nggak sih Pak? Kamu baru tahu informasi tentang Palestina itu di 2019 pas kita kerjasama Pak? Bener nggak sih Pak? Ya, tahu dari 2011 sampai sekarang. Nah, pada saat itu kan belum dapat lagi Alifa tahu info-infonya ya hanya di Instagram ada. Karena Alifa ini aja ya orang banyak ngeluarin info tentang Palestina yang 2020 jarang banget ini ya kan ya. Iya. Ya Alifa kalau info tentang Palestina ya langsung ke adaranya gitu. Iya. Ternyata diam-diam gini Bu Fira, Alifa tuh selalu nanya, Om Umang beredar baru tentang Palestina, kabar-kabarnya Om gitu ya gitu. Dan saya juga memang terus bertanya sama Adara dan teman-teman kami gitu ya, yang mungkin sedang aktif juga mencari informasi tentang Palestina gitu ya. Nah, di kesempatan ini artinya ketika semua ini bergabung ikutan nonton kita semuanya, kita membuka mata, ternyata segitunya Palestina ya yang beredar di media banyak banget tuh ya Bu ya. Gambaran ini gambaran itu. Bu, sebenarnya mau nanya nih Bu, sebenarnya apa sih Bu yang terjadi di Palestina itu ya? Ini benar-benar apakah karena agama? Ini agak sensitif, tapi ngomongnya harus tahu anak muda. Soal agama atau politis atau emang perebutan kekuasaan atau gimana Bu? Dan pada akhirnya biar remaja itu pada bersikapnya bener Bu, oh gini ya, maksudnya bisa bersikap gitu lebih baik. Kira-kira gimana Bu Fira? Iya, kalau kita lihat pencetusnya adalah masalah agama ya, karena orang Zionis sendiri menganggap mereka memiliki hak untuk di sana karena menurut mereka nih, ajaran mereka, kitab suci mereka mengatakan mereka boleh melakukan apa saja dan menjadikan kota Palestina itu atau kota Al-Quds itu sebagai ibu kota orang-orang Yahudi begitu. Jadi mereka mengatakan itu adalah tanah yang dijanjikan gitu. Ya, sementara orang kita sendiri menganggap bahwa Palestina itu ada Masjid Al-Aqsa yang dibangun pertama kali oleh Nabi Adam sampai kemudian dialihkan amanahnya kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi terakhir pada peristiwa Isra Mi'raj ya. Ini rada berat nih Pak, bahasannya Pak. Ya. Ya, nah, dan kita lihat bahwa sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang itu tidak ada nabi-nabi lain yang melakukan perusakan terhadap daerah-daerah atau rumah-rumah ibadah. Mereka hidup dengan tenang gitu. Baru setelah ada Israel lah ya terjadi kehidupan yang tidak harmonis ya antara tiga bangsa tersebut, tiga agama tersebut. Karena orang-orang di Palestina, orang-orang Yahudi di Palestina ya lama-lama mereka juga mengatakan bahwa ini adalah tanah harapan kami. Bahkan kita lihat cara orang-orang itu merampas, ditanya ya kenapa kamu harus merampas rumah kami? Ini kan rumah kami sejadil. Agama kami mengatakan ini tanah kami boleh melakukan apa saja begitu. Ya, jadi memang awalnya pencetus pertamanya itu adalah tentu dia merupakan masalah agama ya, karena umat Islam juga meyakini bahwa ini adalah bumi Isra Mi'raj, buminya para nabi ya. Sementara mereka mengatakan bahwa ini adalah tanah yang diharapkan yang dijanjikan oleh kitab suci mereka. Dan ternyata orang-orang Yahudi yang di luar Zionis mengatakan itu tidak ada seperti itu gitu. Bahkan kemarin saya juga melihat ada seorang ahli sejarah yang mengatakan sebenarnya orang-orang Yahudi itu ketika mereka berdoa di tembok buruk atau tembok ratapan, mereka itu menyebut nama itu siapa? Mehmet, menyebut nama Muhammad sebenarnya gitu ya. Jadi awalnya memang masalah agama, tetapi kemudian ketika Zionis mendapatkan backup dari negara-negara pemenang dunia pertama dan kemudian mendapat backup dana juga dari Amerika Serikat, ya lama-lama menjadi masalah politik, masalah perebutan kekuasaan begitu. Tetapi bagi kita umat Islam, kita melihat pertama dari segi agama dan kita lebih melihat kemanusiaan, bagaimana saudara-saudara kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik ya. Dan kemudian kita juga melihat bahwa sebenarnya yang kita lakukan ketika kita membantu saudara-saudara kita di Palestina itu mendapat dukungan dari negara kita. Bapak Ibu Menteri Luar Negeri baru mengatakan sepakat menolak ya penjajahan yang ada di bumi Palestina, dan bahwa penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan begitu.